Welcome to Broker Podcast, ngobrolin kerja bareng orang HR. Halo Sobat Hero, welcome back to Broker Podcast, tempatnya kamu cari informasi seputar pekerjaan. Broker Podcast kali ini, bareng aku, Habibah, kita bakal ngobrol bareng narasumber kita di sini, yang sangat luar biasa, dan punya pengalaman yang seru banget nih kalau kita kulik. Episode kali ini, kita akan tahu bagaimana cara negosiasi gaji yang efektif. Bersama narasumber kita, Kak Febrina Tarigan. Halo Kak, apa kabar? Halo, kabar baik. Semoga tetap sehat-sehat ya Kak di sana. Amin. Iya, belakangan ini lagi sibuk apa nih Kak? Sibuk jadi karyawan aja ya di PT Almi Indonesia sebagai HR Supervisor. Wah, seru nih. Sobat Hero, atau biasa yang dipanggil Kak Feby, merupakan seorang Human Resources Supervisor di PT Almi Indonesia. Betul ya Kak? Ya, benar sekali. Nah, ini kebetulan karena waktu kita singkat ya Kak, jadi saya mau langsung masuk ke pertanyaan. Terus juga ini saya udah kepo banget sih, pas saya lihat daftar pertanyaan di sini tuh menarik banget kalau misalnya ini diobrolin langsung dengan ahlinya. Mumpung ahlinya sudah ada di sini. Betul kan Sobat Hero yang ada di rumah? Nah, untuk pertanyaan pertama, menurut Kak Feby nih, gimana sih Kak Oke, saya coba menjawab ya teman-teman ya. Nah, cara yang baik untuk negosiasi gaji dengan dengan perusahaan itu kita otomatis tahu dulu skill kita sejauh mana sih. Nah, kemudian kita juga harus tahu kita itu kerja sudah berapa lama. Kemudian kita sejauh mana nih bagi perusahaan. Kemudian performa kita juga sejauh mana. Nah, sehingga kita bisa negosiasi lagi ke perusahaan apabila kita emang sudah join di perusahaan tersebut. Oke, berarti secara singkat kita itu harus tahu apa ya, kualitas diri kita itu, skillnya itu udah sampai mana, terus seberapa lama kita bekerja di sana, dan performa kerja kita gitu ya Kak, barusan. Iya, benar sekali. Nah, kalau saat nego gaji sendiri itu Kak, sebaiknya hal apa aja sih Kak yang harus kita hindari itu? Menurut saya sih satu poin paling penting itu yang harus kita hindari adalah kita tidak menyebutkan angka langsung di depan. Jadi kita bisa negosiasi dulu di awal. Kita bisa menyebutkan seperti yang saya bilang tadi di awal, kita sampaikan skill kita, kemudian job desk kita itu kita udah kerjakan sejauh mana. Kemudian kita bisa negotiable. Ketika perusahaan menawarkan gaji angka ke kita, nah kita bisa negosiasi. Misalnya kita gajinya 1 juta, kemudian perusahaan menawarkan kita gaji 1,5 melihat dari skill yang udah kita berikan atau effort kerja yang sudah kita berikan ke company. Nah, kemudian kita misalnya mau nego, aduh kita maunya 2 juta boleh nggak Pak, Bu, seperti itu. Nah, kemudian perusahaan bisa memikirkan lebih jauh. Ketika misalnya perusahaan approve, nah alhamdulillah. Tapi kalau misalnya si perusahaan tidak approve, kita bisa memikirkan lebih jauh lagi. Kita harus melakukan hal-hal apa supaya keinginannya kita atau nominal yang kita inginkan itu bisa tercapai. Seperti itu sih. Jadi intinya kita tidak menyebutkan angka di awal sehingga perusahaan tidak menilai kita langsung atau menjudge kita sangat kita sangat menginginkan nilai tersebut seperti itu. Berarti kayak apa ya Kak? Itu bakal memberikan kesan yang negatif gitu ya Kak, kalau kita menyebutkan angka di depan. Iya. Benar. Nah, itu tadi kan buat apa ya Kak? Calon karyawan yang udah
berpengalaman gitu ya, misalnya udah tahu skillnya dia kayak apa, kayak seberapa lama dia bekerja misalnya di bidang yang sama, dan performa kerja dia Ya, sebelumnya gitu. Nah, kalau misalnya nih Kak, benar. buat fresh graduate gitu, kayak saya gini misalnya, saya kan juga fresh graduate kebetulan, ataupun yang baru mau masuk ke dunia kerja gitu. Gimana sih Kak cara yang baik buat bernegosiasi gaji itu buat fresh graduate kayak kami-kami gini? Oke, nah kita sih biasanya kalau mulai apply, kita isi form ya ke perusahaan. Nah, kemudian nanti di situ ada diminta gaji yang kita inginkan berapa sih. Nah, ketika kita pasti memikirkan, aduh gajinya berapa ya, kita mungkin nggak kepikiran, tapi kita pasti selalu berpatokan dengan upah minimal regional dari kota tempat kita melamar. Nah, misalnya seperti di Jakarta, kita tuh UMR-nya 4,4 sekian. Ketika kita cantumin 4,4, tetapi kita fresh graduate, perusahaan pasti melihat kita itu apply-nya untuk posisi apa. Ketika kita misalnya kita apply untuk posisi untuk contohnya operator misalnya ya. Nah, itu kan gaji nggak nyampe. Pasti si perusahaan pasti menego. Nah, kita bisa mempertimbangkan gaji yang dinego oleh perusahaan masuk nggak? Karena kita harus mikirin tempat tinggal sudah berapa, biaya hidup di Jakarta berapa. Ketika misalnya kita nggak masuk, nah kita bisa nego lagi seperti itu. Seenggaknya minimal UMR kita bisa dapat. Tapi kalau misalnya perusahaan menawarkan bahwa UMR dan itu kita rasa cukup, ya why not? Itu balik lagi sih ke setiap kandidat yang apply di perusahaan seperti itu. Berarti itu bisa dilihat dari apa posisi yang dia lamar sebelumnya gitu ya Kak. Oke, Iya kalau benar. kalau ini ada nih Kak pertanyaan dari pendengar setia kita. Ada nggak sih Kak kayak perbedaan gitu cara negosiasi antara calon pegawai yang baru mau masuk ke perusahaan sama karyawan yang udah bekerja lama di perusahaan tersebut? Oke, ini pertanyaannya menarik ya. Pasti sih beda ya, karena kalau fresh graduate itu pasti sangat berbeda dunia pendidikan dengan dunia pekerjaan. Jadi kita bisa mencoba dulu berapapun nilai yang ditawarkan oleh company. Jadi kita bisa tunjukin dulu skill kita, kemudian ketika misalnya kita ditawarin UMR, oke kita ambil. Tapi ketika misalnya si kandidat tersebut sudah berpengalaman lama gitu ya, gajinya terakhir berapa? Pasti itu dari atas UMR misalnya. Nah, beliau pasti negosiasi seenggaknya minimal dari gaji terakhir yang mereka peroleh di new company seperti itu. Jadi kalau misalnya perusahaan bisa kasih lebih tinggi, ya bersyukur. Tapi kalau misalnya perusahaan bisa kasih sesuai, ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau misalnya dia tawarnya di bawah gaji yang di gaji terakhir kita, yang ngapain? Kita pindah ke perusahaan lain kalau kita misalnya dapat income-nya lebih kecil seperti itu. Kalau dari Kak Feby sendiri nih, ada gak sih Kak tips dan trik yang apa gitu untuk negosiasi gaji supaya apa ya pihak karyawannya itu sama pihak perusahaan bisa nemu kesepakatan yang sama-sama adil, sama-sama menentukan gitu. Nah, kita bisa negosiasi seperti saya sebutin tadi, perusahaan ketika misalnya nyebutin angka, nah kita bisa negotiable. Jadi ketika perusahaan menyebutkan angka UMR, tapi kita misalnya si perusahaan ngasih angka 4 juta, kita misalnya mintanya harga 5 juta. Nah, kita bisa saling kita bisa tunjukin, kita misalnya bilang, saya bisa ngerjain ini, atau misalnya, oke deh, saya terima gaji tapi after probation 3 bulan, saya bisa dikasih gaji berapa nih Pak, Bu, seperti itu. Nah, misalnya perusahaan bilang, oke, nanti kita review lagi, seperti itu. Jadi kita bisa pertimbangin, kita bisa tunjukin dulu effort kerjanya kita, skillnya kita selama masa probation. After probation kita bisa discuss lagi, kita bisa minta di review lagi sama atasan kita untuk negotiable sesuai dengan gaji yang kita minta. Kalau misalnya si perusahaan tidak kasih, nah berarti skill yang kita berikan mungkin belum sesuai dengan kualifikasi yang perusahaan mau. Jadi kita balik lagi, harus kita introspeksi diri. Apakah emang kita sudah berikan yang terbaik? Kalau misalnya emang kita butuh gaji gede, tapi di perusahaan tersebut kita nggak dapatkan, nah kita bisa cari perusahaan-perusahaan lain seperti itu. Ini kan kayaknya pertanyaan dari follower kita juga udah sampai situ aja.
Seru banget nih pembahasan kita kali ini, tapi ya sayang sekali karena waktunya buat episode ini udah habis. Kita cukupkan sampai di sini aja. Terima kasih buat Kak Feby yang udah mau nyempetin waktunya buat berbagi sama kita di sini. Sekali lagi makasih ya Kak. Iya. Nah, Sobat Hero, banyak banget nih insight baru yang kita dapatkan kali ini. Mulai dari cara negosiasi gaji dengan perusahaan, kita harus tahu skill kita itu seberapa lama pengalaman kita bekerja, dan seberapa baik performa kita saat bekerja. Kemudian juga hal-hal yang harus kita hindari saat negosiasi gaji, cara yang baik dalam negosiasi yang baik buat fresh graduate, dan tips dan trik lainnya. Nah, seru banget kan pembahasan kita ini? Terima kasih ya buat Sobat Hero yang udah denger Broker Podcast kita dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat ya buat kita semua. Nah, buat Sobat Hero yang pengen tahu info seputar dunia kerja lainnya, tenang aja, Broker Podcast bakal ada di setiap minggu. So, biar gak ketinggalan informasi, ikuti kami di Instagram dan website Ruang HR. Keep stay tuned and see you later. Bye! Cari info dan apply kerja, doa HR aja.